Ustadz Yusuf Mansur dalam salah satu ceramahnya mengaku pernah menjalani pekerjaan sebagai penjaga toilet. Saat menjadi penjaga toilet tersebut, dirinya seperti menjadi peneliti dan penulis. Dia lantas melakukan hal ini. Saya dari dulu, saya memang pengen jadi learner ya, pengen jadi pembelajar. Dari dulu, nawaitunya memang pengen belajar. Ketika saya duduk menjadi penjaga toilet, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di Terminal Kaideras, saya seperti peneliti, saya penulis, berusaha ingin menjadi penulis. Karena itu saya siapin kertas. Jadi ketika saya kemudian menjadi penjaga toilet, saya punya catatan historis. Kalau nggak ngelibatin Allah berapa pemasukannya, kalau ngelibatin Allah berapa pemasukannya. Saya lihat lagi teman-teman yang lain, kan yang jaga bukan cuma kita, tapi ganti berganti. Setiap pemegang saham di toilet itu membawa kemudian anak buahnya masing-masing. Ya, toilet kecil di Terminal Kaideras mungkin ada 9 atau 13 pintu, mungkin 3-4 pemilik. Nah, 3-4 pemilik itu bergantian menaruh orang-orangnya. Saya satu di antara yang dibawa oleh pemilik, duduk di situ menjaga toilet. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah saya sebagai penulis, saya punya tuh catatan. Coba nih gua jajal, jagain toilet tanpa duha. Saya seperti seorang peneliti. Maka saya bilang, Pak Busro, saya ini kalau dihadiahi oleh Allah dan insya Allah dihadiahi oleh Allah memimpin negeri ini gampang, nggak susah. Saya akan sering nongol di TV, ngajakin doa aja udah, ngajakin semua beribadah saja sudah. Nanti pertolongan akan Allah datengin. Kita datang kemana-mana, kehormatan nggak ada, hina iya, diatur bener. Tapi kalau kita datang ke Allah, simple. Lihat ya, ketika saya kemudian menjabat menjadi penjaga toilet, dengan muta'ammidan, dengan menyenggahnya, saya hari itu tidak sholat duha. Pengen tahu hasilnya berapa? Alhamdulillah 7.000, 8.000. Kita dapat 10%. Jadi pemasukan toilet kira-kira 70.000, 80.000. Lalu kemudian saya melakukan sholat duha. Saya melakukan sholat duha dengan sengaja. Makanya kalau kata orang-orang bilang, Yusuf Mansur tuh duha pengen rizki, tahajud pengen rizki, sedekah pengen rizki. Loh, pertanyaan saya begini, emang gak mau rizki apa? Jangan bohong loh. Ente enggak duha juga pengen rizki, ngawur aja. Ya, tapi enggak begitu, masa ibadah dikaitkan dengan rizki? Ibadah apa yang tidak terkait dengan rizki? Ibadah apa? Tunjukkan kepada saya, suami. Tunjukkan kepada saya, ibadah apa yang tidak terkait dengan rizki? Ibadah apa? Tidak ada. Semua ibadah perlu rizki. Semua ibadah harus dengan rizki. Dan semua ibadah related dengan rizki. Di dalam bisnis, ekonomi value, ibadah punya ekonomi value. Coba ya, seorang security without tabassum, without smile, tanpa kemudian senyum, dengan seorang security yang dia kemudian dibekali dengan senyum, smile service excellency, apa yang terjadi? Ketika dia kemudian dia menjadi ahli senyum, dan itulah ibadah, itu naik Pak. Jadi nggak ada omong kosongnya ibadah itu kaitannya dengan rizki, itu nggak ada omong kosong, itu bener banget. La nas'aluka rizqa, kata Allah di dalam surat Thaha, nahnu narzuquk. Kalau kalian mau rizki dariku, ikut aturanku. Hey, follow my rules. Begitu Allah bilang, sini ikut aturanku. Oh, mau nyari rizki kok, nggak mau nyari yang maha memberi rizki. Saya salat duha, dan saya punya catatannya. Kalau saya salat duha 2 rakaat seperti apa, saya salat duha 4 rakaat seperti apa, saya salat duha 8 rakaat seperti apa. Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Luar biasa, jangan ditiru ini. Ibarat kata warung nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung-tanggung jadi masalah. Ada satu episode begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah. Karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung deh. Ketika kemudian saya jelaskan, khadim man khadamani, begitu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, layani yang melayaniku. Ini juga prinsip niat, prinsip nawaitu. Sebuah rumah sakit, ini